Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohanes Bupi. Saya mengajar sebagai guru kelas di SD IPK 228 Jayapura. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 program studi PGSD di LPKT Universitas Cendrawasih Jayapura dengan nomor peserta 201502838120. Saat ini saya melakukan praktek pembelajaran di SD IPK 228 Jayapura dan saksikan video pembelajaran saya di hari ini. Ya, baik, selamat siang anak-anak sekalian. Siang. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Siapanya duduk ke sebelah sana sedikit, kita duduk yang rapi. Victor, ya, baik. Kita akan memulai dengan pembelajaran kita di hari ini. Ya, jadi kabar kalian hari ini baik? Baik. Ya, baik. Ya, sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita, Pak Guru mempersilakan salah satu untuk pimpin kita dengan doa. Mari teman-teman, kita memulai pelajaran. Mari kita berdoa. 1, 2, 3. Amin. Iya. Hormat. Selamat. Siang. Bapak Guru dan teman-teman. Ya, baik, selamat siang juga bagi anak-anak sekalian. Sekarang Pak Guru cek, Pak Guru absen dulu. Dengar nama ya. Alessandra, Almendo, Dalton, Daniel, Adik Pak Guru. Emily, Adik Pak Guru. Gilbert, Adik Pak Guru. Jovelyn, Adik Pak Guru. Lorenza, Petrus, Adik Pak Guru. Sio, Adik Pak Guru. Wernice, Yosafat, Stefania, Julianus, Adik Pak Guru. Victor. Adik Pak Guru. Berarti semua hadir ya. Dan untuk anak-anak sekalian, siapa yang tahu tentang pengertian arti daripada budaya? Keragaman. Budaya itu apa? Siapa yang tahu budaya itu apa? Budaya. Aturan suatu suku. Aturan suatu. Suku. Nah, itu jawaban dari Daniel. Aturan dari suatu suku. Ada lagi? Siapa yang tahu tentang budaya? Alam. Silakan. Ciri khas. Ya, ada lagi? Keragaman. Keragaman. Ada lagi? Ya, jadi budaya itu adalah kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat di suatu daerah tertentu. Seperti di Papua, budaya masyarakat Papua itu suka makan papeda. Nah, itulah kebiasaan-kebiasaan yang ada di suatu daerah. Baik, yang berikut kita akan lihat dari pembelajaran tadi memiliki tujuan. Jadi materi kita hari ini mengenai kebudayaan di Indonesia dan kearifan lokal. Nah, dari pembelajaran kita di hari ini memiliki tujuan. Yang pertama adalah
mendeskripsikan keragaman budaya dan kearifan lokal di daerah masing-masing. Jadi di daerah masing-masing. Tujuan yang kedua adalah dengan berdiskusi peserta didik dapat menuliskan keragaman budaya dan kearifan lokal di daerah masing-masing. Yaitu tujuan pembelajaran kita di hari ini. Nah, untuk itu simaklah sebelum ini kalian akan menyimak video mengenai materi kita di hari ini. Ya, seperti ini. Tepuk semangat. Semangat. Ya, silakan dulu kembali. Nah, kali ini kita akan belajar materi IPAS kelas 4 bab 6. Kekayaan budaya Indonesia. Topik A. Keunikan kebiasaan masyarakat di sekitarku. Perhatikan percakapan antara Aga dan teman-temannya. Aga, kamu terlihat beda hari ini. Kelihatan lebih rapi. Iya, dia pakai baju batik. Baju batik merupakan budaya bangsa Indonesia. Baju batik. Kalian yang suka memakai baju batik, coba tunjuk tangan. Nah, menurut kalian, apakah batik merupakan warisan budaya Indonesia? Mari kita cari tahu jawabannya. Pada tanggal 2 Oktober 2009 menjadi hari istimewa bagi bangsa Indonesia. Hari itu, Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO memberikan pengakuan internasional batik Indonesia sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. Melalui keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009, pemerintah pun menetapkan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Anak-anak hebat, kalian harus menjaga warisan budaya Indonesia, terutama batik, agar tidak diakui oleh negara lain. Selain batik, jamu juga merupakan warisan budaya bangsa Indonesia. Tahukah kamu apa itu jamu? Jamu merupakan warisan budaya bangsa Indonesia berupa ramuan, bahan tumbuhan obat sudah digunakan secara turun-temurun yang terbukti aman dan mempunyai manfaat bagi kesehatan. Jamu berasal dari bahasa Jawa kuno yaitu jampi atau usodo yang memiliki arti penyembuhan menggunakan ramuan, doa, atau ajian. Anak-anak hebat, apakah kalian pernah meminum jamu? Kalau kalian pernah meminum jamu, kalian pasti sudah merasakan khasiat dan manfaat dari jamu. Nah, kenapa sih jamu populer di masyarakat Indonesia? Selain kaya akan manfaat, bahan dasar membuat jamu juga sangat mudah ditemukan di seluruh wilayah Indonesia. Sejak zaman dahulu, negara Indonesia dikenal sebagai negara penghasil rempah-rempah. Nah, dari bahan rempah-rempah inilah bisa diracik sebagai bahan dasar pembuatan jamu yang efektif untuk tubuh. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kearifan lokal? Bagaimana cara agar warisan budaya tetap lestari? Dan apakah manfaat adanya warisan budaya di sekitarmu? Oke, kita cari tahu bersama-sama yuk jawabannya. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengolah lingkungan hidup secara lestari. Kearifan lokal dapat berbentuk ritual atau upacara adat, kepercayaan, pengelolaan sumber daya alam secara penuh, cara menanam, dan lain sebagainya. Contoh kearifan lokal yang ada di Indonesia, yang pertama ada selamatan. Anak-anak hebat, pasti kalian sudah tidak asing bukan dengan kata selamatan, atau keluarga kalian pernah melaksanakan selamatan di rumah. Dalam sistem kebudayaan Jawa, ada sebuah upacara kecil sederhana dan mengandung makna kebatinan bagi masyarakat yang sering disebut selamatan. Selamatan merupakan upacara persembahan aneka makanan, tumpengan, ingkung, buah-buahan, sayuran, dan sebagai perantara antara manusia dengan Tuhan agar segala harapan dan keinginan terkabulkan. Di era modern ini, sebagian besar masyarakat Jawa masih mengaplikasikan kebudayaan
kebudayaan ini sangat efektif dalam menjaga kerukunan masyarakat sehingga terwujud sikap sosial yang baik. Yang berikutnya sebagai Falhombo. Tradisi ini hanya dilakukan oleh seorang laki-laki sukunya saja. Yang ketiga ada Mapalete. Bagaimana sih cara menjaga warisan budaya agar tetap lestari? Cara-caranya ada banyak. Yang pertama, melakukan dokumentasi dan pencatatan. Dokumentasi dan pencatatan budaya dapat membantu menyimpan dan mengabadikan budaya yang ada serta memudahkan akses bagi generasi mendatang. Yang kedua, menjaga keberlangsungan tradisi. Menjaga tradisi budaya dapat membantu menjaga kelestarian budaya. Bisa dilakukan dengan cara melestarikan tempat-tempat penting, mengajarkan tradisi kepada anak-anak, dan melakukan upacara-upacara budaya. Pertunjukan dan literatur merupakan bagian penting dari budaya. Menghargai dan melestarikan produk-produk budaya dapat membantu menjaga kelestarian budaya kita. Nah, selanjutnya ada manfaat adanya warisan budaya di sekitarmu. Manfaatnya yaitu yang pertama, menjadi sumber pengetahuan. Yang kedua, memperkaya kebudayaan nasional. Yang ketiga, menjadi aset wisata. Yang keempat, menumbuhkan rasa nasionalisme. Dan yang kelima, mempererat persaudaraan. Untuk itu, marilah kita jaga warisan budaya kita agar tetap lestari dan bermanfaat untuk generasi-generasi mendatang. Ya, Pak Guru mau bertanya tadi, video tadi mengenai apa? Video pembelajaran yang tadi belajar tentang apa? Budaya dan kearifan lokal. Ya, jadi budaya dan kearifan lokal. Tadi sudah Pak Guru jelaskan bahwa budaya itu adalah kebiasaan masyarakat di suatu daerah. Jadi antara daerah yang satu dengan daerah yang lain itu berbeda budayanya. Jawa dengan Papua itu beda. Beda atau sama? Beda budaya, bahasanya juga berbeda. Oleh sebab itu, tadi di akhir video bahwa ada manfaatnya budaya. Dari budaya-budaya tersebut atau tentang kearifan lokal. Ada yang mau bertanya sebelum dilanjutkan? Silakan. Ya, bagaimana cara menghargai budaya orang lain? Ya, kalau untuk menghargai budaya orang lain ya kita harus belajar juga mengenai budaya tersebut. Itu kita menghargai. Ketika ada sebuah acara, entah itu dari budaya Toraja atau Manado, kita harus menghargai. Kita harus juga ikut terlibat di dalam acara atau budaya tersebut atau kearifan lokal. Bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan masyarakat setempat yang dihasilkan sebagai hasil pertanian, misalnya nasi kuping, itu merupakan kearifan lokal. Tadi sudah awal Pak Guru jelaskan bahwa seperti papeda di Papua dengan Maluku bahkan Toraja itu merupakan kearifan lokal. Itu kearifan lokal. Makan pinang itu kearifan lokal. Makan pinang, acara antar mas kawin itu. Dan ada yang mau bertanya? Diberikan waktu, silakan ada yang mau bertanya. Ya, kalau tidak, Pak Guru bagi kelompok sesuai dengan yang sudah ditentukan. Jadi tetap di sini kelompok 1 sebelah kanan Pak Guru, Gilbert kelompok 1, Sio dengan teman-teman kelompok 2, Daniel dengan teman-teman kelompok 3, dan Stefania dengan teman-teman kelompok ke-4. Sebelum mengerjakan LKPD, bagi dulu LKPD-nya, nanti didiskusikan ya.
Ya, Pak Guru jelaskan sedikit mengenai LKPD-nya. Yang pertama itu ada nama anggota, silakan ditulis. Ada berapa ditulis untuk diskusi. Silakan sama-sama diskusi. Yang A, B, C, D. Yang bacakan hasil diskusinya di depan ya. Jadi setelah mengerjakan presentasikan di depan. Ya di bagian bawah situ. Soalnya ditulis di bawah situ. Kalian paling unik di lingkungan di sekitar rumah kalian. Kebiasaan apa yang ternyata banyak dilakukan orang? Kebiasaan apa yang banyak? Jadi kebiasaan. Kebiasaan apa yang ternyata banyak juga dilakukan oleh orang-orang? Wawancara agar. Oke, nilai apa dan manfaat yang diinginkan dari kebiasaan? Ya, ada yang mau menanggapi hasil diskusi dari teman-teman? Ada? Jadi konsentrasi ke depan supaya bisa. Ada? Tidak ada ya? Oke, kalau begitu kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Berikut kelompok 2. Tepuk semangat. Semangat. Ya, lanjut kelompok 2. Ya, ada yang mau bertanya, mau berikan pertanyaan menanggapi hasil diskusi dari teman-teman kelompok 2? Ada? Tidak ada ya? Ya, kalau tidak ada silakan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan dulu kelompok 2. Berikut kelompok 3. Presentasikan LKPD A. Kebiasaan apa yang menurut kalian paling unik di lingkungan? Membuat berbeda. Kedua, ini kebiasaan apa yang ternyata kalian Ada yang mau menanggapi dari kelompok lain? Silakan. Ada? Tidak ada. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 3. Ya, berikut silakan kumpulkan LKPD-nya yang sudah dikerjakan ke guru. Pak Guru memberikan apresiasi bagi kelompok 1, 2, 3, dan 4 yang sudah mempresentasikan hasilnya dengan baik. Kearifan lokal adalah kebiasaan perilaku nilai dari suatu daerah yang baik diwariskan dari nenek moyang kepada siapa? Ya, agar menjaga kelestarian sumber budaya yang sudah diwariskan oleh nenek moyang, dan itu dapat dilakukan. Kearifan lokal ini budaya sangat penting, jadi harus dijaga
dengan baik dengan cara kita harus belajar budaya dari daerah lain. Soal evaluasi ini dikerjakan secara mandiri, waktunya 5 menit. Ya, ini Pak Guru Pak. Nama lengkap. Ini nama lengkap. Yang kedua, tulislah kearifan lokal yang ada di daerah tempat tinggal kamu. Apa itu kearifan lokal? Tadi sudah disimpulkan. Terus nomor 2, tulislah kearifan lokal yang ada di daerah tempat tinggal kamu. Sekarang tadi sudah didiskusi, tadi itu yang ditulis. Terus apa fungsi kearifan lokal tersebut bagi masyarakat setempat? Fungsinya apa? Yang berikut, masyarakat harus menaati kearifan lokal di suatu. Mengapa masyarakat harus menaati kearifan lokal di suatu daerah? Itu kenapa? Yang kelima, bagaimana caramu menghargai kearifan lokal di wilayah tempat tinggal? Bagaimana cara untuk menghargai? Nomor 1 tadi sudah disimpulkan.
Ya, baik. Terima kasih anak-anak sudah mengerjakan soal evaluasi dengan baik. Ya, sekarang kita yang tadi sudah dikerjakan tadi sudah baik. Yang berikut Pak Guru sarankan ke anak-anak supaya di mana tempat tinggal kalian harus menghargai budaya orang lain. Itu yang perlu kita jaga di mana kita tinggal. Kita harus menghargai budaya dan keragaman orang lain. Baik. Waktu selanjutnya ada yang mau bertanya sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita. Ada yang mau bertanya? Ada? Ada yang mau bertanya atau tidak? Tidak ya? Jelas? Jelas, ya baik. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita di hari ini, Pak Guru meminta salah satu teman untuk pimpin kita dengan doa. Tadi sudah laki-laki, jadi sekarang perempuan. Ayo, siapa yang mau maju? Ya. Amin. Siap. Hormat. Siap. Bapak Guru dan teman-teman. Ya, baik. Selamat siang. Pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dan Pak Guru menyampaikan terima kasih bagi anak-anak dan selamat siang.